Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang ke-11. Di pertemuan yang ke-11 ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai kuartil. Bedanya untuk yang di pertemuan hari ini kita akan membahas kuartil data berkelompok. Jika pertemuan sebelumnya data tunggal, ya. Silakan dibuka LKBD halaman 25, ya, mengenai kuartil data berkelompok. Di situ sudah Bapak berikan rumus mengenai kuartil data berkelompok. Sekarang kita bedah, ya, kita bedah rumusnya tersebut. KI sama dengan KI. I itu adalah penanda mau di kuartil 1, kuartil 2 ataupun kuartil 3. Kalau 1 berarti kuartil 1 atau kuartil bawah. Betul ya? Kalau 2 berarti kuartil 2 atau median, ya. Jika diganti I-nya diganti 3 berarti kuartil 3 atau kuartil atas, ya. Sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah, tapi tepi bawahnya adalah tepi bawah kelas kuartil. Ditambah dengan I per 4N. I-nya tadi bisa diganti 1, 2, ataupun 3. Kenapa per 4? Karena kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 daerah yang sama besar. N itu adalah banyak data atau jumlah frekuensinya. Jumlah seluruh loh ya. Kemudian FKS, frekuensi kumulatif sebelum, ya, ingat, sebelum. FKS-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kemudian ada F, frekuensi kelas, ya. Jadi beda ya antara FKS dengan F. P adalah panjang kelas. Pak, sepertinya rumus itu sudah pernah kita pelajari deh. Ya, memang. Ya, memang. Rumus ini pernah kalian pelajari di median data berkelompok. Jika median data berkelompok kalian bisa, insya Allah untuk yang kuartil juga bisa, karena sistemnya hampir sama. Cuman bedanya nanti kuartil bawah 1/4, kuartil atas 3/4. Bedanya itu saja. Untuk cara pengerjaannya sama, ya. Sekarang ke contoh soal. Tentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Kalau kuartil bawah berarti apa, anak-anak? Ki 1. Kuartil atas Ki 3. Loh Pak, kok tidak Ki 2 sekalian? Nah, Ki 2 atau median sudah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya, gitu, yang berkelompok. Nah, di sini Bapak fokuskan ke kuartil 1 dan kuartil atas, atau Ki 1 dan Ki 3, ya. Tentukan kuartil kuartil bawah dan kuartil atas dari data hasil panen buah selama 80 hari. Nah, hasil panen sama frekuensi dibuat tabel seperti ini, 30 sampai, nah ini jangan 44 ya anak-anak, diganti berapa? 34. Jadi 4 yang depan ini diganti 3, ya. Jadi 30 sampai 34. Frekuensinya 8 dan seterusnya. Jumlahnya adalah 80. Penyelesaian. Langkah pertama kita harus membuat FK atau frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini sudah Bapak berikan keterangan bahwa pernah kita pelajari di modul halaman 7, ya. Silakan nanti jika masih bingung silakan dibuka yang halaman 7, ya. FK karena kurang dari berarti kita menuliskan frekuensi kelas pertama, yaitu 8. Setelah itu 8 tambah 10 berapa? 18. 18 tambah 13, 8 tambah 3 11. Nyimpen 1, 1 tambah 1 2, tambah 1 3, 31, ya. Tambah 17 berapa? Dan seterusnya, ya. Silahkan kalian isi, ya. Silahkan kalian isi nih. Kemudian total nanti adalah 80. Pak, lo kok tahu 80 dari mana? Nah, yang terakhir itu adalah pasti jumlah frekuensi. Nah, di atas sudah Bapak berikan bahwa jumlah frekuensinya adalah 80.
Ya. Setelah kita menentukan FK, kita harus menentukan 1/4 N-nya untuk yang kuartil bawah. Loh Pak, kenapa 1/4? Lah karena bawah atau Ki 1. Lihat I-nya. I-nya 1 kan, berarti 1/4. Kalau nanti di sini 2, berarti 2/4. Kalau I-nya 3, 3/4. 1/4 N berarti 1/4 dikalikan N-nya tadi jumlahnya 80. 4 sama 8 dicoret 2 ya. Jadi 2 sama 0, 20. 1/4 N-nya adalah 20. Kalian lihat FK yang 1/4 N atau 20 tadi. Nah, tinggal ngisi aja. Mana yang 20? Note-nya, baca note-nya. Nilai FK jangan kurang dari, tapi boleh lebih. Nah, jangan kurang dari 20, tapi boleh lebih dari 20. 8 kurang, 18 kurang, 31 lebih. Nah, berarti ini. Ya, berarti di sini letak dari kuartil 1-nya. Ya. Setelah itu, kita bisa menentukan TB atau tepi bawah. Ingat ya, TB, tepi bawah. Berarti BB dikurangi. Kalau atas ditambah. Karena di sini BB-nya 40 atau batas bawahnya 40, berarti TB atau tepi bawahnya adalah 40 dikurangi 0,5, yaitu 39,5. 39,5. Kemudian frekuensi kelas kuartil berarti frekuensinya berapa? 13. Nah, 13. FKS sebelumnya, FK sebelumnya 31 berapa? 18. Oke, 18. Kemudian F-nya lah, F itu sudah diwakilkan di frekuensi kelas kuartil, jadi nggak usah diisi dulu. Ya emang nggak usah diisi ya. P, sekarang panjang kelas. Panjang kelas dari 40 sampai 44, silakan kalian hitung. Ya, banyak angka dari 40 sampai 44. Yuk, saya bantu. 40, 41, 42, 43, 44. Berarti berapa angka ini? Ada 5. Ada 5 angka, berarti panjang kelasnya adalah 5. Ya. Di sini sebelum melanjutkan, akan Bapak berikan rambu-rambu bahwa rambu-rambunya itu jika kalian mengerjakan latihan soal, ya, latihan soal yang ini tidak ditulis tidak apa-apa. Nih, tidak ditulis tidak apa-apa. Cuman untuk yang TB, kemudian F, FKS, P, silakan ditulis tidak apa-apa. Cuman untuk yang ini kan hanya note saja sebenarnya. Jadi ini tidak usah ditulis tidak apa-apa. Ya. Jadi yang ditulis, yang saya centang ini ya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pastinya. Yang ke-6 rumusnya. Ya. Oke, Bapak lanjutkan karena dasar-dasarnya sudah diisi, ya sudah diisi semua, berarti kita tinggal memasukkan ke dalam rumus aja, ya. Q1 karena kuartil bawah, TB tadi di atas sudah TB berapa? 39,5. Jadi kalau kita sudah menuliskan poin-poin yang harus kita tulis, jadi gampang menghitungnya, tinggal memasukkan aja. 1/4 N tadi adalah 20. Nah, itu gampang. FKS tadi 18. F-nya 13 kalau tidak salah. P-nya 5. Kita cek coba. Oh, benar 13. Kemudian 39,5. Nah, ini silakan diisi. Ini kalian kalikan dulu ya yang ini ya. Nah, kalikan dulu terus hasilnya dibagi dengan yang bawah. Nanti berapa koma berapa ditambahkan 39,5. Selesai, enough. Akan ketemu ya, silahkan dilanjutkan sendiri untuk menghitungnya, saya yakin kalian bisa ya. Sekarang kita lanjut ke kuartil atas, berarti I-nya diganti dengan angka
3. Ya, berarti 3/4. 3/4 dari N-nya 80. 4 sama 8 kita coret 2 ya. 2 kali 3 6, 6 tambahin 0 60. Nah, ini tidak usah ditulis nanti ya. Jika mengerjakan latihan soal yang ini tidak usah ditulis, tapi hanya sebagai catatan saja yang harus kalian mengerti. Kalian lihat nilai FK yang kurang dari 60. Maaf kok kurang dari. Yang memuat nilai 60 ya. Tidak boleh kurang tapi boleh lebih. 60. Di sini belum ada, berarti saya teruskan ya. 31 tambah 17. 1 tambah 7 8. 3 tambah 1 4. 48. Belum 60 ya. Oke, lanjut. 8 tambah 4. 8 tambah 4 berapa? 12. Nyimpen 1. 4 tambah 1 5. 5 tambah 1 6. Betul ya? Nah, berarti yang 60 di mana? No, di sini. Karena kalau di 48 belum 60, 62 sudah ada. Oh, berarti di sini adalah letak dari Q3. Nah, berarti 50 sampai 54. TB, karena TB-nya 50, berarti 50 dikurangi 50 dikurangi 0,5 yaitu 49,5. Frekuensi kelas median, frekuensi kelasnya 14, berarti ditulis 14. Nah, FKS, FK yang kurang dari 62 tadi 48, tulis 48. Nah, ini enggak usah ya. Ya. P-nya sama ya, yaitu 5. Udah, tinggal kita masukkan dalam rumus saja. Q3 sama dengan TB. TB-nya tadi 49,5. 49,5. 3/4 N-nya tadi berapa? 3/4 N? 60. Berarti 60 kurangi sebelumnya 48. Nah, tinggal masukkan saja. F-nya, frekuensinya 14. P-nya 5. Udah. Ini dihitung berapa? Kalikan 5, berapa? Dibagi 14 berapa, koma berapa, tambahkan dengan 49,5. Selesai. Ya. Dah, kuartil 1 sudah dibahas, kuartil 3 sudah dibahas. Sekarang ke latihan soal. Ya, jadi untuk latihan soal silakan kalian kerjakan di belakang modul ya, yang masih sisa, yang masih ada yang kosong. Jika nggak ada berarti boleh di buku tulis. Boleh di buku tulis ya. Yang ini di halaman 27 yang nomor 2 saja. Tentukan Q1 dan Q3. Q2-nya enggak ya. Q1 dan Q3 dari tabel berikut. Tolong berhati-hati karena di sini angkanya ratusan ya. Tolong berhati-hati, bukan puluhan lagi tapi ratusan. Jadi kalian harus berhati-hati. Oke ya, untuk pada pertemuan hari ini berarti selesai. Kita sudah membahas mengenai kuartil data berkelompok. Untuk yang Q1 sudah, Q3 sudah. Contohnya sudah, latihannya kalian kerjakan di rumah. Jadi yang dikirimkan ke Google Classroom adalah latihan soalnya tadi, silakan difoto, kemudian hasil dari latihan soal difoto, kemudian dikirimkan. Ya. Oke ya, jika ada pertanyaan langsung hubungi saya melalui WhatsApp. Jika Bapak melakukan kesalahan dalam penulisan maupun perkataan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.